Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang IPS. IPS adalah suatu atau kajian masalah-masalah sosial yang berasal dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan tujuan pendidikan di sekolah, yaitu menciptakan warga negara yang baik. IPS bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan ilmu pengetahuan yang disusun dan diorganisasikan secara baik menurut kepentingan pendidikan dan pengajaran. IPS berada di tengah-tengah antara ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial menggunakan bagian-bagian ilmu sosial guna kepentingan pengajaran. Untuk itu, berbagai konsep dan generalisasi ilmu sosial harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami murid-murid yang diumumkan belum matang untuk mempelajari ilmu-ilmu. Adapun materi kajian dalam pendidikan IPS yaitu interaksi sosial, saling ketergantungan, kesinambungan dan perubahan, keragaman, kesamaan dan perbedaan, konflik dan konsensus, pola atau patron, tempat atau lokasi, kekuasaan, nilai atau kepercayaan, keadilan dan pemerataan. Kajian sosial pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan sosial dalam sejarahnya yang berpendudukan multiras dan kebudayaan sebagaimana halnya di Indonesia. Menurut kurikulum, ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang merupakan paduan atau fusi dari sejumlah mata pelajaran sosial. Berbeda dengan ilmu sosial, studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengajian tentang segala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya, studi sosial merupakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial. Materi ialah apa yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tujuan yang akan dicapai. IPS di jenjang persekolahan berorientasi kepada kepentingan pendidikan, bukan pada keilmuan semata. Materi pendidikan IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian disintesiskan dengan ilmu pendidikan dan disajikan berdasarkan tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan pendidikan IPS di Indonesia biasanya terdiri dari disiplin ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik. Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari substansi, proses dan sikap, nilai dan norma. Pendidikan IPS semua kajian sangat variabilistik, artinya konsep dalam membahas sesuatu peristiwa atau masalah dapat sama akan tetapi hasilnya berbeda. Perbedaan hasil tersebut disebabkan variabel yang mempengaruhi sebuah peristiwa itu berbeda-beda. Dengan demikian, setiap tinjauan dalam pendidikan IPS harus selalu dipertimbangkan variabel penyebabnya, sehingga pemecahan masalah dalam pendidikan IPS sangat tentatif.
sekali lagi bahwa sifat tentatif itu muncul karena variabel penyebab dari sebuah peristiwa atau masalah berbeda-beda. Perubahan pola pikir atau paradigma baru tersebut oleh suatu perubahan struktur ilmu pengetahuan. Perubahan struktur ilmu pengetahuan tersebut tidak serta merata terjadi, akan tetapi melalui proses yang relatif panjang. Perubahan itu bermula dari terjadinya penyimpangan dari apa yang disebut dengan norma. Oleh karena itu, terjadinya penyimpangan pada teori, generasi, konsep dan fakta yang ada, maka terjadi krisis terhadap norma. Akan terjadi dualisme, yaitu antara norma sintesis yang sudah diragukan dengan pola pikir yang baru. Pada akhirnya akan terjadi revolusi terhadap norma. Perubahan secara revolusioner tersebut dapat terjadi di dunia ilmu pasti alam, namun tidak demikian halnya dalam pendidikan IPS. Perubahan yang terjadi di dalam pendidikan IPS bersifat evaluasioner. Menurut istilah, revolusioner merupakan salah satu konsep dalam pendidikan IPS, khususnya dalam pendidikan sejarah. Revolusi dalam konsep pendidikan IPS merupakan momentum terjadinya perubahan dari satu masa ke masa yang lain, disertai dengan perubahan tatanan kehidupan. Mengalami revolusioner fisik, konsep dalam konteks ini adalah terjadi suatu perubahan dari masa perjalanan menuju masa kemerdekaan, dan perubahan dari masa pemerintah oleh asing atau penjajah kepada pemerintah sendirinya. Prinsip keseimbangan IPS diambil dari berbagai sumber seperti apa yang telah diterangkan di muka. Sudah baru tentu bahan dari tiap sumber IPS yang diramu terlalu banyak dari materi sejarahnya, materi ekonomi atau geografi terlalu sedikit. Oleh sebab itu, bahan dari tiap-tiap sumber hendaknya harus mengandung sejumlah konsep, mempunyai aspek-aspek ilmu sosial yang cukup dan seimbang. Keseimbangan ini dapat dicapai untuk tiap-tiap tingkatan atau kelas ataupun satu tingkat sekolah. Kurikulum kita jumpai topik dengan aspek geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, antropologi yang seimbang. Di lain pihak ada juga topik-topik korelatif yang beraspek geografi, sejarah, ekonomi secara berimbang, namun dengan aspek sosiologi, antropologi dan pendidikan yang lebih menyusun materi maupun ruang lingkup IPS. Pengorganisasian materi IPS dapat menggunakan prinsip lingkungan yang makin meluas atau juga lingkungan masyarakat yang meluas. Dari pernyataan jenis pembelajaran dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, desa, kecamatan. Lingkungan masyarakat pun bisa dimulai dari keluarga, tetangga terdekat, meluas ke masyarakat kampung, masyarakat desa lain atau masyarakat pertanian, masyarakat nelayan, masyarakat industri, kota. Dalam buku segala aspek meliputi sejarah ekonomi. Di dalam kenyataan,
Kondisi setiap lingkungan berbeda-beda. Begitupun pada lingkungan tiap-tiap sekolah memiliki perbedaan, baik lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kultural, politik, dan sebagainya. Kurikulum selalu menentukan urutan-urutan tertentu yang kadang-kadang kaku sehingga kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang dijumpai anak-anak maupun pengalaman anak. Bahan IPS tentang besar mungkin tidak menarik bagi nelayan yang jauh dari kota karena ruang lingkup pembahasan suatu topik maupun topik-topik yang diperlukan untuk keluasan atau kedalaman suatu konsep yang sangat erat hubungannya dengan lingkungan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.